Baik semua, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elia Rika dengan NPM 2506534. Saya berasal dari Fakultas Akuntansi Universitas Indonesia angkatan 2025 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan A. Dan di sini saya akan mempresentasikan apabila saya menjadi konsultan keuangan di sini, yaitu tentang analisis kinerja keuangan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA per 30 April 2026. Jadi di sini saya berdasarkan menganalisisnya berdasarkan data terbaru yaitu 30 April 2026. Kenapa? Karena saat saya membuat PPT ini itu masih Mei ya. Oke, jadi di analisis ini kita bakal bahas tiga hal. Yang pertama, rasio rentabilitas, kedua, profitabilitas, dan juga solvabilitas. Apa sih rasio-rasio ini? Nah, di sini itu ada, bisa dilihat ya. Ini ada laporan posisi keuangan atau neracanya berdasarkan aset, liabilitas, dan ekuitas per 30 April 2026. Nah, dari kenapa kita akan mengambil dari data ini atau laporan posisi keuangan ini? Karena kita ingin melihat nih eh, perusahaan ini tuh kayak gimana sih gitu. Di tengah dinamika ekonomi tahun 2026 ini, apakah perusahaan ini berjalan dengan baik, keuangannya baik? Oke, kita akan lihat aja ya. Nah, pertama kita akan bahas tentang rasio rentabilitas. Rentabilitas ini tuh kita kita bisa bilang adalah rasio yang akan memperlihatkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungannya. Nah, untuk mencarinya, kita bisa cari ROA dan juga ROE-nya sendiri berdasarkan laba bersih dan total aset dan juga total ekuitas. Ini adalah tiga hal yang, bentar, saya ambil pensil. Kita ganti warnanya bentar. Oke. Nah, di sini, ini berdasarkan data pada laporan posisi keuangan yang real ya per 30 April 2026 yang saya lihat di slide sebelumnya tadi, di mana di situ kita dapatkan bahwa laba bersihnya selama 4 bulan itu adalah 20 juta 817.300 juta. Jadi ini tuh per juta ya. Jadi sebenarnya berapa banyaknya adalah 20,81 triliun ya kurang lebih. Total asetnya berapa? Di sini adalah mil- 1.564.904.139 juta. Nah, di sini ada total ekuitasnya ya. Kita bisa lihat semua ini. Total ekuitasnya 255.276.468 juta. Oke, untuk mencari ROA dan ROE-nya, kita cari terlebih dahulu ROE dan juga ROA dan juga ROE-nya. Nah, rumus ROA-nya yaitu laba bersih dibagi sama total aset. Sama juga, cuman bedanya kita pakai total ekuitas pada ROE. Tinggal dimasukkan dan di sini didapat hasilnya untuk ROA itu 1,33%.
Dan untuk ROE dia 8,15%. Dan di sini ROA-nya, kalau kita ingin memproyeksikannya dalam setahun, kita harus kita harus cari dulu faktor pengalinya. Nah, caranya tinggal dalam setahun ada 12 bulan, tinggal dibagi dengan 4 bulan yang udah berjalan, karena ini per 30 April ya. Nah, ROA dan juga ROE-nya diproyeksi disetahunkan, tinggal dikali dengan faktor pengalinya tadi yaitu 3, dengan presentasinya tadi segini kita dapatnya, dan didapat kalau ROA 3,99%, atau kita bisa sebut 4% ya. Kalau disederhanakan lagi, kalau untuk ROE-nya kita dapatnya 24,46%. Dan dari hasil ini, tingkat pengembalian investasi, baik dari sisi aset maupun modal, investor sangat tinggi dan berada jauh di atas rata-rata industri perbankan nasional. Oke, itu kalau dari rasio rentabilitas. Tadi ada dua rasio lagi kan? Oke, kita lanjut. Next. Oke, lanjut kita masuk ke rasio profitabilitas dan efisiensi operasional. Nah, kalau rasio ini eh kita memerlukan yang namanya net interest income. Net interest income sebesar di sini kita dapatnya 26.185.863 juta, pendapatan bunganya 30.536.735 juta, dan beban bunganya sebesar 4.350.872 juta. Nah, ini adalah tiga data yang kita perlukan untuk mencari rasio profitabilitasnya. Dan di sini kita tinggal hitung efisiensi pendapatan bunganya, yaitu rumusnya yaitu em, pendapatan bunga bersih dikali sama dikali 100%. Tinggal dimasukkan tadi dari datanya, dikalikan 100%, nanti didapat hasilnya untuk efisiensi pendapatan bunganya sebesar 85,75%. Oke, ini saya masukkan pendapatan bunga bersih ya. Pendapatan bunga dan beban bunga. Ini udah ada. Oke. Nah, dari komposisi, kalau kita menghitung lagi dari komposisi dan pihak ketiganya, yaitu giro sama bunga, eh, giro ditambah sama tabungan, yaitu sebesar 1.058.828.830 atau dipresentasikan jadi 84,97%, dan depositonya atau dana mahalnya sebesar 187.225.060 atau kita presentasikan sebesar 15,3%. Terus next di sini ada 84,97% ini dari giro dan tabungan tadi. Dana di BCA itu disumbang oleh tabungan dan giro bertarif bunga rendah yang membebaskan BCA dari jerat deposito. Oke, oke, lanjut. Itu tadi udah rasio yang kedua. Sekarang rasio yang ketiga yaitu rasio solvabilitas dan likuiditas atau keamanan keuangan nih. Nah, untuk rasio ini kita hmm, sorry bentar. Nah, udah.
kita kita dapat total liabilitas terhadap ekuitasnya sebesar 5,13 kali. Dan di sini perhitungannya yaitu rasio ekuitas terhadap total aset atau capital buffer sebesar 16,31%, yaitu dari 255,27 triliun modal mandiri menopang berapa ini guys? 1.564,9 triliun aset. Ya, ini perhitungannya rasio likuiditas atau loan to deposit ratio atau LDR disingkatnya. Dia eh, diambil dari total kredit yang diberikan sebesar 965 juta 17.293 juta dan ada DPK-nya juga sebesar 1.246 juta 53.450 juta. Ada RBCA-nya total itu diambil dari total kredit yang ini tadi dibagi sama DPK-nya dan dikali 100%. Didapat total LDR BCA-nya sebesar 77,45%. Nah, dari sini kita dapat bahwa struktur pemodalan sangat kokoh dengan bantalan modal atau equity yang tebal, didukung likuiditas yang longgar dan aman karena LDR-nya masih di bawah 80%. Jadi perusahaan ini bilang ya likuiditasnya yang longgar masih longgar dan aman gitu lah. Oke, next. Wait. Nah, dari yang kita dapat tadi, dari perusahaan ini itu, dari BCA ini, kita bisa melihat adanya tantangan bisnis dan risiko dari finansialnya. Yang pertama itu ada risiko kredit atau non-performing loan. Yang pertama itu ada potensi perlambatan ekonomi makro yang dapat memicu kenaikan kredit macet pada portofolio kredit sebesar 965 triliun. Yang kedua itu persaingan digitalnya, ancaman dari pertumbuhan bank digital murni atau neobanks yang menawarkan suku bunga simpanan tinggi untuk merebut pangsa pasar dana murah atau jasa. Yang ketiga, yang terakhir ada mitigasi BCA yang mempertahankan cadangan yang kuat, di mana cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan BCA per April sudah disiapkan sebesar 30.943.046 juta. Jadi kesimpulan dan rekomendasi kalau saya sebagai konsultan keuangannya, yang pertama dari rentabilitas dan profitabilitasnya superior ditopang oleh efisiensi dana murah atau jasa dan pengelolaan aset yang produktif. Ini kesimpulannya ya. Dan dari segi solvabilitasnya, sorry, sorry. Dan dari solvabilitasnya itu sangat aman karena risiko insolvabilitasnya sangat rendah karena struktur modal intinya yang kuat. Terakhir itu ada rekomendasi saya untuk manajemen BCA, yaitu pertama ekspansi kredit terukur, yaitu memanfaatkan LDR yang longgar yang sebesar 77,45% tadi untuk meningkatkan penyaluran kredit pada sektor korporasi atau UMKM yang sedang berkembang pesat di tahun 2026. Yang kedua yaitu mempertahankan ekosistem digital dan terus memperkuat digital payment infrastructure guna mempertahankan rasio jasa di level 84 sampai 85% sebagai jangkar efisiensi biaya. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya Erika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.